Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya di sini admin kembali bertemu dengan kalian. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Melanjutkan part sebelumnya, tepatnya di pos 7 Jawa Dwipa ini, tak lama setelah kami sampai dan istirahat selang beberapa menit kemudian, datang beberapa rombongan muda-mudi serta bapak ibu yang ternyata kami tidak sendirian. Senang banget dong tentunya. Akan tetapi ada yang aneh dari si bapak. Entahlah, awalnya kami juga sempat bingung tadi. Gak ada angin dan gak ada hujan. Baru saja tiba si bapak ini tiba-tiba terus saja ngomel cemas gak karuan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, baiknya kita simak dulu penjelasan si bapak. Ini kan kayak terap-terapan. Terap-terapan ini tulisan. Ini marmernya? Marmernya ini terletak rapi kayak tangga loh. Tangga kayak prasasti gini. Oh. Seret. Nah, ini sana Jawa Dwipa. Terus huruf Jawa. Terus ada huruf Jawa ya. Ada ketinggiannya. Iya, itu sih anak Jawa Dwipa. Menurut orang ini cikal bakalnya apa? Orangnya di sini. Wah, Jawa Dwipa katanya. Oh, ini enak, Pak. Terus naik gitu naik ajur segini-gini. Mana? Marah atau apa kok diwajur kan gitu. Enggak. Pokoknya pada masanya itu. Ada kan orang cari kan diisinya batu mulia atau dianggap musri. Wajur Pak Eman Pak. 2016 kita yang naik. 16 sudah ada ya? Hancur itu 2016. 16 sudah hancur ya? 2015 masih. Oh ya. Masih ada. 2015 kita camp di sini. Nah, ini. Wah, pilihan. Iya benar. Saya kayak gini. Masa iya karena alam ini iki. Enggak. Kalau alam kan nggih. kena ya Pak ya. Lah nggih. Ya, begitulah kira-kira penjelasan singkat si bapak tersebut. Saya kira sangat beralasan sekali kalau si bapak merasa kecewa karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya seperti yang kita saksikan bersama, kondisi monumen ini atau prasasti di pos 7 Jawa Dwipa ini sangatlah memprihatinkan sekali. Ya, kita doain saja semoga tidak ada lagi kita temui manusia-manusia seperti itu. Setelah berpamitan kepada kami, si bapak langsung mengejar rombongannya. Karena kami rasa sudah cukup juga istirahatnya, saya dan Cak Soleh pun ikut mengejar si bapak dan rombongan. Dengan harapan supaya kami bisa jalan bareng rame-rame, kan terlihat asik. Tapi di luar dugaan kami, ternyata si bapak dan rombongan jalannya cepat sekali. Ya, kenapa saya bilang begitu? Tentu saja itu karena si bapak dan rombongan pendaki profesional semua. Kelihatannya nggak mungkin sekali kalau saya terus berusaha mengejar karena mengingat fisik saya yang terlalu lemah. Baiklah, kita percepat dulu videonya tanpa memotong durasi supaya kalian juga bisa menghafal tracknya. Sempat tadi Cak Soleh bilang, lu gak bakal bisa ngejar rombongan si bapak karena mereka sudah cukup terlatih naik dan turun gunung. bener juga ya, ngapain juga saya berusaha mengejar, yang ada saya malahan tepat sendiri nantinya. Untuk kali ini ganti saya yang memimpin dan Cak Soleh persis ada di belakang saya, cukup hanya memantau. Takutnya kalau saya tiba-tiba menyasar.
bisa lihat begitu santainya Cak Soleh menapakkan kakinya. Beda dengan saya. Kudu semaput saja rasanya saya saat itu. Gak bisa dipungkiri, sebenarnya saat itu saya merasa lelah sekali. Akan tetapi saya sudah bulatkan tekad. Pantang rasanya jika saya harus menyerah karena sudah sejauh ini. Nah, alhamdulillah rombongan si bapak sudah nampak di depan. Iya. Bekas. Tapi treknya makin lama makin menanjak. Gak parah-parah banget sih, cuman cukup melelahkan juga karena panjang banget treknya. Ya sudahlah, kami ikuti rombongan si bapak. Alon-alon asal kelakon. Sejauh ini treknya masih terbilang bersahabat sekali. Untung tidak hujan. Di trek ini hanya bisa dilewati satu orang saja. Wih, hilang lagi rombongan si bapak dan kawan-kawan. Mana dia ya? Lengah sedikit, hilang sudah rombongan si bapak dari pandangan. Buset dah. Nah kan, panjang umur. Berjalan pelan namun pasti. Kami hanya ingin menikmati. Indah sekali pemandangan di sini. Sejauh mata memandang, nampak pepohonan serta ilalang yang tumbuh subur. Terus melangkah, pantang menyerah. Pijakan kakimu sekuat tenaga. Satukan arah dan tujuan. Bulatkan tekad dan semangat. Janganlah lelah dan putus asa. Yakinkan diri, terus melangkah. Menggapai mimpi dan cita-cita. Terbesit asa yang menggelora. Jiwa dan raga satukan rasa. Jagalah selalu alam ini. Jangan kau lukai dan kau sakiti. Sampai di hari tua nanti. Salam Lestari.
Sejatinya kami sadar bahwa kegiatan mendaki gunung adalah kegiatan yang begitu menguras tenaga. Akan tetapi, jauh daripada itu, banyak pelajaran kehidupan yang kami dapat daripada kegiatan mendaki gunung ini. Bukan hanya sekedar kegiatan yang menyia-nyiakan waktu, tenaga dan pikiran. Di sini kami belajar banyak hal tentang arti dan makna hidup, tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang perjuangan, dan masih banyak pelajaran hidup lagi tentunya. Bukan mengenai seberapa tinggi gunung yang telah kami daki, dan bukan juga mengenai berapa banyak gunung yang telah kami lewati. Lebih daripada itu, di sini kami belajar. Semakin tinggi gunung yang telah kami daki, semakin kecil pula kami merasa sebagai makhluk ciptaannya. Tidak ada tempat bagi kami untuk menyombongkan diri di sini. Kita semua sama di alam ini. Siapalah kami yang dengan sengaja berani merusak dan mengunduli hutan ini? Bukankah kita sama-sama menyadari sebab dan akibat dari ulah kita sendiri? Sejatinya bukan alam yang membutuhkan kita. Lebih daripada itu, kitalah yang membutuhkan alam ini. Lantas siapa yang menjaga alam ini nanti, jika bukan kita yang memulai? Apakah alam ini masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti? Hendaknya kita semua sama-sama sadar pentingnya melestarikan alam ini. Alam adalah suatu potret ciptaan Tuhan yang maha besar, sebuah anugerah yang indah dan tidak bisa diciptakan oleh manusia manapun. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngecemas sebentar. Berdua kami memutuskan untuk ngeres dulu sejenak untuk makan siang. Maklumlah, perut berasa meronta. Singkatnya, kami sekarang sudah berada di batas vegetasi menuju puncak. Di sini treknya didominasi oleh trek bebatuan. Nah, Cak Soleh sudah jauh di depan. Semakin semangat rasanya saya saat itu, karena kata Cak Soleh, puncak sudah sebentar lagi. Gunung yang selama ini saya idam-idamkan untuk didaki, yang konon banyak kisah misteri di dalamnya. Tapi percayalah, Gunung Arjuna ini tidak seseram seperti apa yang sering kita dengar. Bahkan bisa dibilang Gunung Arjuna ini ramah, selama kita bisa menjaga sikap dan lisan kita saat mendaki. Tentunya juga dengan tidak mengabaikan adat dan istiadat budaya setempat yang wajib kita hargai dan hormati. Jika tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kita. Di sini Cak Soleh menawarkan pilihan kepada saya, mau di puncak yang mana? Sebab di puncak Gunung Arjuna ini ada dua bendera yang berada di puncak, di sisi kiri dan kanan saya.
Tapi karena Cak Soleh yang sebelah kanan ada pelangnya yang biasa buat foto teman-teman biasanya kalau mendaki. Tentu saja saya pilih yang sisi kanan, sebab supaya bisa berfoto-foto dulu. Tapi trapnya lumayan agak gokil sih. Iya, tentu saja, sebab kita mesti melewati batu-batu yang segede gaban. Dan memang wajib kita mesti hati-hati kalau naik di sini, karena jika kita terpleset sedikit saja bisa fatal akibatnya. Dan alhamdulillah ya Allah, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Arjuna ini. Sungguh perjuangan yang tidak sia-sia menurut kami. Meskipun saat itu cuaca kurang bersahabat, kabut tebal menyelimuti di seputaran wilayah puncak ini. Tapi memang begitulah sifat alam. Terkadang alam tidak menyuguhkan seperti apa yang kita mau, dan kita harus sadar akan hal itu. Dan biarlah alam berproses bagaimana mestinya. Yo wes lah, saatnya sekarang saya santai-santai dulu, menikmati udara sekitar. Adem ayam rasanya udah begini kalau sudah di puncak gunung. Memang bener, sejenak dari hutan, bikin hidup lebih hidup. Sambil nunggu sebat dulu, lalu kami berfoto dan kembali turun rencananya. Hanya ada beberapa rombongan saja di puncak, kebanyakan mereka dari via Tretes. Dan bisa dipastikan kamilah kloter terakhir pendaki via Purwosari. Tak lupa Metal Forever. Yeah. Dalam penantian, sesekali saya berdoa, semoga dibukakan barang sebentar saja ya Allah. Tapi kelihatannya memang belum rezeki kami pada saat itu. Sudahlah, kami terima saja. Tak terasa waktu terus berlalu. Seiring berjalannya waktu, dan tak ingin waktu terbuang sia-sia, segeralah kami berfoto sebentar sebagai kenang-kenangan tentunya. Aku akan kembali suatu saat nanti Arjuna. Setelah kami rasa cukup berada di puncak, segeralah kami bergegas turun karena mengingat hari sudah menjelang sore dan sempat tadi di puncak gerimis tipis-tipis. Takut sampai pos 5 atau camp area nanti kami terjebak hujan, sebab langit sudah mulai mendung dan kabut sudah mulai meninggi menyelimuti. Di sini Cak Soleh kembali memimpin. Kali ini sedikit agak lari tipis-tipis karena trek yang menurun. Oh iya, sempat tadi waktu di pos 7 saya dikasih tahu sama Cak Soleh bahwasanya pantangan mendaki di Gunung Arjuna ini tidak boleh mengenakan atribut yang berwarna merah. Nah tuh, nah kan kasep talah Cak Soleh bilang begitu. Mestinya kan tadi sewaktu belum berangkat saya diingatkan. Nah sekarang kan sudah sampai di sini. Tapi kata Cak Soleh, gak apa-apa, yang penting tidak ada niatan yang buruk, niatan jelek. Gak bisa dipungkiri, sewaktu itu saya sedikit merasa was-was sebenarnya, sebab kaos dan jaket yang saya kenakan dominan berwarna merah. Bukan lantaran saya sengaja atau bagaimana, karena memang saya tidak tahu sama sekali kalau ada pantangan seperti itu di Gunung Arjuna ini. Memang gak ada niatan aneh-aneh sih. Niatan saya cuma ingin mendaki saja, menikmati alam gunungan Arjuna ini. Dan alhamdulillahnya tidak ada hal buruk yang terjadi dengan kami, terkhusus saya.
Keren parah pemandangannya di sini. Yo, wes lah. Saya mau sebat-sebat dulu ya. Kalian simak saja video ini. Jangan berisik, duduk tenang, ambil cemilan, dan jangan lupa minum kopi. Gelombangnya pelan. Lihatlah di depan, sejauh mata memandang, kabut tebal sudah mulai meninggi menyelimuti. Tapi kami tak patah semangat. Meskipun kami tahu perjalanan menuju camp area masih jauh. Justru hal itulah yang bikin kami lebih semangat. Ya, semangat untuk segera sampai menuju pos 5. Karena kami tidak punya cukup waktu. Sebab besok mesti harus kembali bekerja. Seandainya kami punya cukup waktu, pasti kami tidak akan terburu-buru seperti ini. Yakin kalian tidak mau kesini? Pemandangannya keren banget loh.
perlahan mulai mendekat. Wih, gak tenan talah kabute. Ya ampun. Sudah bisa dipastikan kamilah pendaki yang terakhir naik dan turun via Purwosari ini. Sebab terkhusus di perjalanan turun ini kami tidak menemui para pendaki. Lumayan agak creepy sih suasananya saat ini. Sebab hampir merata di sekitar sudah diselimuti kabut tebal. Oh iya, izinkan saya sedikit bercerita tentang kejadian pada saat perjalanan turun menuju pos 7 Jawa Dwipa. Dan perjalanan turun setelah kami ngeres di pos 7 Jawa Dwipa juga. Ternyata saat kami melakukan perjalanan turun menuju pos Jawa Dwipa, ada beberapa rombongan open trip dari Madura, yang salah satu dari rombongan tersebut sempat mengadu kepada kami bahwasanya dia sudah tidak kuat lagi melakukan perjalanan turun, karena memang terlihat dia jalannya sudah tertatih-tatih, terlihat menahan rasa sakit di kakinya. Kami pun menyarankan untuk istirahat saja dulu mas, jangan terlalu dipaksakan karena masih jauh. Syukurlah rombongan tersebut mengiyakan saran dari kami, karena kami juga saat itu sedang dikejar waktu. Makanya saya dan Cak Soleh izin dulu untuk melanjutkan perjalanan. Beruntung masnya ini tidak sendirian, karena ada banyak rombongannya yang menemani. Setelah kami tiba di pos 7 Jawa Dwipa, ternyata ada beberapa rombongan juga yang sedang ngeres. Kami pun ikut ngeres juga. Setelah kami cukup istirahatnya, kami pun bergegas turun, mengingat cuaca kelihatannya tidak bersahabat sekali saat itu. Dan benar saja, selang beberapa menit setelah kami turun dari pos 7 Jawa Dwipa itu, hujan pun turun dengan derasnya. Kebayang trek yang kami lewati dengan sekejap berubah menjadi aliran sungai. Dalam perjalanan saat hujan itu, ternyata kami ketemu lagi dengan rombongan si Bapak. Dan selang beberapa menit kemudian, kami juga melewati rombongan yang ternyata salah satu temannya mengalami cedera kaki. Kali ini rombongan yang cedera tersebut seorang cewek. Kasihan banget sih sebenarnya lihatnya. Tapi untunglah cewek tersebut dipopong dengan kedua temannya kanan dan kiri. Singkatnya, kami sudah tiba di pos 5 Mangkuromo. Tapi saat itu hari sudah mulai petang, waktu maghrib kalau gak salah. Segeralah saya dan Cak Soleh bergegas ganti pakaian. Karena setelah kami makan malam dan berkemas, rencana kami langsung cus turun. Mengingat hari sudah malam dan besok pagi kita mesti bekerja. Sempat terjadi sedikit kegaduhan di camp area tadi, karena sama terdengar kabar bahwa masih ada pendaki yang belum turun. Wah, gawat, mesti ke atas rescue nih saya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kata si Bapak Ranger yang bertugas di shelter. Selang berapa lama untuk memastikan, si Bapak Ranger mendengar ada suara cewek dan berbisik kepada saya, "Mas, sampai kerungu gak suara cewek?" Saya pun mencoba pasang telinga baik-baik dan saya jawab, "Mana ada pak."
ono mas, akan kak krungu ta, krungono ta lah, kata Bapak Ranger kepada saya. Yo wis lah, saya mengiyakan saja saat itu, tapi dalam batin saya, wong iki gendeng paling, kak krungu apa cari krungu. Dan si Bapak Ranger meyakinkan saya, ayo mas, melok munggah ngerescue. Buset dah, yang bener saja, ini kan masih hujan, sudah gelap, jalanan licin, dan yang lebih parahnya, kan saya barusan ganti pakaian kering. Ya, akhirnya kami berdua pun segera berangkat naik ke atas. Dengan berbekal lampu senter dan headlamp, si Bapak Ranger jalan seperti terburu-buru. Dan memang dari kejauhan terlihat samar senter menyala di atas sana. Sungguh, insting Bapak Ranger ini bukan kaleng-kaleng. Karena memang benar, ternyata lampu senter yang terlihat dari bawah itu adalah rombongan pendaki tersebut. Ternyata rombongan yang tertinggal itu salah satunya adalah pendaki wanita yang kakinya terkilir. Kasihan melihat kondisi dari si cewek itu dengan tubuh yang basah terkena hujan, serta jalan yang tertatih-tatih, dan juga dengan penerangan yang seadanya sudah mulai redup. Kasihan sekali. Akhirnya si Bapak Ranger menawarkan diri untuk menggendong supaya cepat diberi penanganan ketika di shelter. Akan tetapi pendaki cewek tersebut menolak karena malu katanya. Segeralah si Bapak Ranger menyarankan, yo wes lah, kalau begitu teman cowoknya saja yang masih kuat menggendong. Segera. Alhamdulillahnya setelah sampai di shelter langsung diberikan penanganan secara cepat. Itulah cerita singkat dari saya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.